Salam damai sejahtera. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-17 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini di mana narasi Matius sangat khusus karena peristiwa yang dicatat di sini hanya terdapat di Injil Matius saja dan saudara tidak terdapat di Injil yang lain. Dugaan kuat adalah karena peristiwa ini melibatkan pemungut cukai dan Matius adalah seorang pemungut cukai juga. Tentu saja pemungut cukai dalam pembacaan kita pada hari ini berbeda, saudara, dengan apa yang tadinya dilakukan Matius. Pemungut cukai yang seperti pekerjaan Matius sebelumnya adalah pemungut cukai yang dibenci oleh orang Israel karena mereka memungut cukai untuk kepentingan penjajah Roma. Pemungut cukai pada pembacaan kita ini adalah orang yang ditugaskan untuk menarik pajak bait suci untuk pemeliharaan dan juga operasional bait suci itu sendiri. Ya, sebenarnya saudara, pertanyaan orang ini bukanlah untuk menyalahkan Tuhan Yesus, tapi lebih meminta penegasan pandangan Yesus. Apakah Yesus menyetujuinya atau tidak? Karena terjemahannya, pertanyaannya harus bertanya seperti ini. Gurumu itu membayar pajak 2 dirham itu kan? Ya, kelihatannya pertanyaan ini sebenarnya hanya untuk memastikan saja apa pandangan Yesus. Karena biasanya Yesus kan langsung menyerang hal-hal yang berurusan, misalnya soal hari Sabat, misalnya soal makan dengan tidak cuci tangan. Semua tradisi Yesus sepertinya menentang. Jadi kali ini dia cuma berkata Yesus bayarkan sebenarnya. Nah, pembayaran bea bait suci ini sebenarnya sudah merupakan tradisi yang sangat lama. Jadi ini sudah dari zaman Nehemia. Sudah bisa bayangkan zaman Nehemia itu sudah cukup lama ya. Zaman Nehemia itu di zaman pembuangan yang kedua tentunya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini sudah merupakan hal yang menjadi aturan main yang berlaku ya. Sebenarnya Yesus tidak perlu membayarnya karena pertama dia adalah rakyat kan. Dia adalah orang Israel, dia orang Yahudi. Dia harusnya punya akses beribadah di bait suci. Dia tidak perlu bayar. Yang kedua, dia adalah rabi. Ya. Biasanya rabi tidak perlu membayar hal tersebut. Dan yang ketiga, dia tergolong orang yang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Akan tetapi kita mengetahui bahwa Yesus punya pemikiran jauh daripada hal tersebut. Kelihatannya di sini ada yang Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya secara khusus kepada Petrus. Bahwa sekalipun dia adalah orang yang berkuasa, apa yang dia katakan terjadi, tetapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia mengikuti aturan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, Yesus memang seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia, dia tunduk pada hukum Taurat. Dia takluk kepada hukum Taurat. Dia tidak melakukan sesuatu yang memberontak atau melawan, karena memang dia datang untuk menggenapinya. Tetapi yang sedang Yesus ajarkan di sini adalah perhatikanlah perkataannya. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi perkataan Yesus. Saudara, ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan ini. Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?
Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Saudara, di sini Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk selalu menekankan bahwa kebebasan atau kemerdekaan kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Sebenarnya Yesus sebagai rakyat tidak perlu membayar bea bait suci. Akan tapi supaya tidak menjadi sandungan, maka Yesus menyuruh Petrus untuk menangkap ikan. Dan tangkapan yang pertama, bukalah mulutnya, maka engkau akan mendapatkan mata uang 4 dirham. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, yaitu bagimu dan bagiku juga. Nah, coba saudara perhatikan. Tidak ditulis apakah Petrus melakukannya apa tidak. Tapi sudah pasti dalam Injil Matius, pasti Petrus melakukannya. Karena bukankah perkataan Yesus adalah hal yang penting dan harus terjadi. Karena memang itulah yang menjadi narasi dalam kitab ini. Kelihatannya Matius mau mengatakan persiapan Yesus yang paling utama adalah supaya murid-muridnya percaya pada perkataannya. Yang kedua adalah supaya mereka jangan menjadi batu sandungan. Kemudian yang ketiga adalah ini, bahwa Tuhan sanggup mencukupi kalau kita hidup di dalam jalannya. Seperti Tuhan berkata, ya udah, kamu pancing aja ikan. Yang pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya, ada 4 dirham di dalamnya. Tuhan mencukupkan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkataannya ya dan amin. Tapi dia juga mau supaya kita dalam melakukan perkataannya jangan menjadi batu sandungan. Tapi yang paling penting, dia akan mencukupkan apa yang kita butuhkan waktu kita berjalan menurut kehendaknya. Saudaraku, kita bangga sekali punya Yesus yang hidup. Amin. Dan Yesus yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Alkitab katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat hari baru yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami boleh belajar pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai orang percaya untuk kami tidak jadi batu sandungan Tuhan. Supaya kehidupan kami terus menjadi berkat. Tolong kami Tuhan. Kami juga mau mengatakan pada hari ini, kami mempercayai Engkau Tuhan. Karena apapun Tuhan yang Kau buat dalam kehidupan kami, itu adalah hal yang paling baik untuk setiap kami. Bapa, kami yakin dan percaya juga bahwa Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau sanggup untuk memenuhi segala keperluan kami. Hamba berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat semua orang yang mendengarkan morning devotion ini. Apapun kebutuhan kami pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar Tuhan. Karena Engkau sudah mencukupkan, Engkau sudah mengadakan Tuhan semua yang kami perlukan. Karena kami mempercayai Engkau, Tuhan yang hidup, yang adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hari ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. God bless you.